Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, mungkin kita tambah lagi kabar baiknya di malam hari ini ya. Sebelumnya kan ada 3 kabar baik di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita tambahin 1 kabar baik lagi, yang mana insya Allah sudah fix Persib Bandung akan menambah pemain baru lagi gitu ya, atau masih akan ada pemain yang akan datang teman-teman. Nah, ini ada 2 versi dari Wahaji Umuh dan versi dari Kang Aditya. Mau mendengarkan yang mana dulu? Wah, langsung kita combine saja atau langsung kita gabungkan ya teman-teman informasinya. Yang penting mah insya Allah kita masih akan kedatangan beberapa pemain lagi. Kalau menurut Wahaji Umuh, kita akan kedatangan masih ada 2 pemain baru lagi katanya gitu ya, yang akan direkrut oleh Persib Bandung, yang mana di video sebelumnya sebelum beredar gitu ya kata-kata mutiara dari Wahaji Umuh, kita sudah ngabarin sudah dalam tahap finalisasi. Nah, ini Wahaji Umuh setelah tadi siang gitu ya, atau kemarin tepatnya, itu mengatakan bahwa ya akan ada 2 pemain lagi yang akan datang. Nah, kira-kira teman-teman 2 pemain ini asing atau lokal, atau bisa kombinasi asing 1 lokal 1 atau bagaimana? Nah, ini juga memang masih menjadi misteri, tapi yang jelas ditunggu saja sedikit lagi. Kalau memang finalisasi ini sudah selesai, itu pasti akan ada rumorsnya teman-teman gitu ya. Kalau sekarang kita diam-diam dulu aja, keep dulu saja. Karena apa? Karena biar tidak mengganggu jalannya komunikasi, biar Stanley Bertnat juga bekerja dengan maksimal gitu ya. Setelah memenangkan Peralta sebulan kurang tidur katanya, nah sekarang lagi nego dengan pemain yang lain gitu ya. Nah, ini juga teman-teman, itu pernyataan dari Wahaji Umuh yang mengatakan bahwa ya pemain Persib Bandung yang baru akan sekitar ada 2 orang yang akan datang lagi katanya ke Persib Bandung. Nah, apa yang disampaikan oleh Wahaji Umuh itu juga diamini oleh Kang Aditya, yang mana untuk menurut Kang Adit ini ya kemungkinan memang akan ada pemain baru katanya gitu ya, tapi saya tidak bisa menyebutkan katanya berapa jumlahnya atau posisi mana atau ya memang siapa pemainnya. Nah, ini dikarenakan ya itu semua tergantung Igor Tolis. Katanya Igor Tolis mungkin akan mengevaluasi kemungkinan pada saat gelaran Piala Presiden katanya. Nah, ini juga sudah pernah kita sampaikan gitu ya sebelumnya, bahwa Igor Tolis sepertinya akan mengevaluasi seluruh pemain Persib Bandung yang ada saat ini, terkecuali pemain yang baru direkrut atau pemain yang baru didatangkan gitu ya. Itu mah tidak dihitung. Baik pemain asing maupun pemain lokal saat ini yang menjadi bagian dari Persib Bandung akan terkena evaluasi teman-teman. Tidak menutup kemungkinan yang baru kemarin diperpanjang kontraknya, bisa saja gitu ya, kalau memang tidak sesuai dengan filosofi bermain dari Igor Tolis, ya bisa kemungkinan dilepas atau dipinjamkan gitu ya. Nah, menurut Kang Adit, untuk Igor Tolis sepertinya memang sudah akan merancang Piala Presiden ini sebagai bentuk evaluasi awal sebelum kita menghadapi 4 kompetisi yang memang sesungguhnya gitu ya. 4 kompetisi sesungguhnya ini sangat berat. Jadi mau tidak mau nantinya bisa dilihat nih yang kurangnya, oh di sini, kurangnya di sana, oh posisi ini yang memang harus ditambah, posisi ini mungkin yang harus diganti. Nah, itu akan terlihat nanti pada saat gelaran Piala Presiden teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa hari yang lalu kita juga pernah membahas bahwa Igor Tolis pernah mengatakan akan mengkombinasikan di Piala Presiden ini pemain asing dan pemain muda gitu ya. Jadi nanti bagaimana nih kombinasinya, karena kita tahu pemain-pemain senior, pemain yang memang
pemain baru tapi belum bisa bergabung. Itu yang dipanggil oleh timnas aja sekarang ada kurang lebih 11 pemain gitu ya. Jadi memang tidak bisa bermain dengan Persib, sehingga pemain asing dan pemain muda ini kita akan kombinasikan bagaimana terjalinnya satu skema bermain. Nah, di situ mungkin akan dinilai untuk kapasitas seorang pemain muda di Persib Bandung, teman-teman. Jadi ya sekali lagi kita juga mohon kepada teman-teman Boboto, misalkan nanti pemain-pemain muda yang diturunkan atau pemain yang memang kurang mendapatkan menit bermain diturunkan, jangan langsung memberikan statement buruk gitu ya, karena ya Coach Igor sedang menguji mereka, teman-teman. Jadi kalau memang dinyatakan tidak sesuai dengan skemanya, ya nanti juga akan ada evaluasi. Jangan langsung ngebully apapun gitu ya ke pemain, karena hitung-hitung pemanasan lah. Piala Presiden mah Tarkam tapi versi elitnya gitu ya, hadiahnya ge 6 miliar ya, lumayan teman-teman gitu ya. Ari Tarkam paling domba cup gitu ya atau berapa. Nah ini memang ya jangan dijadikan sebuah ajang menjas pemain, tapi ini juga staf pelatih itu sudah ditanamkan bahwa pertandingan apapun, kompetisi apapun katanya, bahkan sekelas Piala Presiden pun target kita adalah menang katanya gitu ya. Bahkan Haji Umu aja udah mewanti-wanti kemarin, ya kudu menang gitu, target mah kudu juara. Buat apa beli pemain kayak gini kalau memang target nggak juara. Jadi semua kompetisi yang diikutin kalau bisa mah juara. Amin teman-teman gitu ya. Nah ini juga balik lagi ke pernyataan Haji Umu mengenai situasi atau posisi yang kira-kira akan ditambah gitu. Kalau menurut Haji Umu ya kemungkinan ada posisi kiper katanya gitu ya. Ada posisi kiper yang kemungkinan akan ada pemain baru. Nah kita lihat juga kemungkinannya kalau persentase kiper ini memang lebih dari 85%, artinya 86% atau bisa dibilang ya berapalah, lebih dari 85% aja ya, itu akan ditambah teman-teman. Itu juga sudah sempat kita sampaikan bahwa posisi penjaga gawang ini sebelum kedatangan RO atau Ragnar Ratmangun kalau nggak salah pernah kita bahas bahwa ya apakah yang akan diperkenalkan penjaga gawang dulu atau striker dulu. Nah waktu itu mungkin belum finalisasi gitu ya masalah penjaga gawang, ya sekarang sedang dikejar gitu untuk tanda tangannya. Ya mudah-mudahan sebentar lagi ada rumorsnya gitu ya teman-teman. Jadi menurut Haji Umu posisi kiper kayaknya atau penjaga gawang ini kayaknya memang akan ada pemain baru dari dua pemain yang disebutkan itu. Kalau memang dua pemain ada yang akan datang lagi, ya kemungkinan satu penjaga gawang, satu lagi posisi mana, ya banyak yang memperkirakan bek kiri katanya, tapi ya kita lihat nantilah siapa yang sudah tanda-tanda mendekat, ya biasanya rumorsnya juga mendekat gitu ya teman-teman. Nanti kita infokan lagi, tapi yang jelas dari pernyataan dari kedua manajemen ini, dari Haji Umu dan juga dari Kang Aditya, sama-sama kemungkinan mendatangkan pemain ini sudah fix gitu ya. Intinya mah itu saja, tinggal ditunggu apakah memang tetap akan ada asing lagi yang masuk atau akan ada pemain lokal yang masuk. Lokal rasa asing juga artinya diaspora atau memang ya bagaimana gitu ya lokal lah gitu ya. Diaspora kan masuknya mah sudah lokal, tapi ya lokal rasa asing gitu teman-teman. Baik, itu mungkin sedikit intermezzo yang mulai sedikit demi sedikit akan terungkap pada waktunya. Yang jelas kita mah menghadapi Piala Presiden ini kumaha tiket aman barudak. Wah, sudah kehabisan ya. Partai perdana pasti memang berburu tiketnya rada hese, tapi partai selanjutnya masih kosong, masih ada tempat, mangga dimanfaatin untuk dua laga di grup gitu ya. Mudah-mudahan Persib melaju ke semifinal ataupun langsung ke final teman-teman gitu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk ke tim redaksi. Kita bacakan saja langsung. Yang pertama, alhamdulillah Kang, apakah posisi kiper sudah
sudah cukup atau masih ada tambahan untuk kiper? Wah, ini baru kita bahas teman-teman. Sesuai dengan pernyataan Wahaji Umuh, ada 2 pemain yang akan masuk ke Persib Bandung. Satu kemungkinan penjaga gawang, satu lagi belum tahu. Jadi kalau untuk kiper atau penjaga gawang ya kemungkinan Teja akan mendapatkan satu pelapis atau akan bersaing gitu ya di bawah Mister Gawang. Itu. Jadi kiper kayaknya masih akan ada gitu ya, cuma nggak tahu saha. Yang penting mah aya heula weh gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, apa ada klausul buyback untuk pemain muda yang dilepas? Seandainya bagus di klub lain bisa dibeli lagi dengan harga murah. Kalau pemain muda yang dilepas Persib Bandung biasanya mah nggak ada ya klausul kontrak begitu. Bahkan kalau memang bukan hanya pemain muda, tapi kalau Persib setidaknya masih punya kontrak, pemain tersebut masih punya kontrak, mau pemain muda, pemain senior, kalau memang masih punya keyakinan wah ini bakal pialusin atau baru sembuh dari cedera, ya udah mendingan daripada dilepas dipinjemin dulu. Nah, kalau dipinjamkan itu masih ada kesempatan untuk ditarik lagi gitu ya. Tapi kalau sudah langsung dilepas itu nggak ada menurut saya gitu ya untuk klausul buyback lagi, walaupun dia pemain muda ya nantinya misalkan bagus gimana ya itu mah urusan belakang kan. Biasanya gitu, ada pemain yang dilepas, pemain muda atau dari akademi Persib bersinar gitu ya, atau main di klub lain bagus ya, Persib mau dia juga harus belinya ya lumayan dengan harga tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada buyback atau ya memang tidak ada klausul kontrak yang menyatakan nanti kita beli lagi dengan harga murah. Belum nyampe ke situ intinya mah teman-teman ya. Jadi kalau yang udah dilepas biasanya mah kecil kemungkinan balik lagi, kecuali kalau yang dipinjamkan. Nah itu Persib setidaknya tim pelatih masih percaya, mungkin ya mudah-mudahan di klub lain dikasih menit bermain, tapi tetap siapapun pemain yang dipinjamkan oleh Persib Bandung ya jarang juga gitu ya mendapatkan menit bermain di klub yang dipinjaminnya. Tapi ya sekali lagi kalau menurut keyakinan kami gitu ya, ini belum nyampe ke situ kalau Persib belum memikirkan klausul kontrak buyback untuk pemain muda ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kang, kalau hak siar khusus Persib dipegang RCTI bisa nggak? Maksudnya pokoknya kalau TV mau nyarin harus izin RCTI. Jadi RCTI TV-nya Persib gitu Kang? Nggak bisa juga ya. Atau bisa juga, bisa dalam bukan kompetisi resmi gitu. Kalau memang kompetisi resmi kan ini yang menentukan bukan Persib, tapi yang menentukan adalah operator liga, yaitu I-League menentukan nih broadcasternya siapa ya. Untuk saat ini kan MTech Group, sudah bertahun-tahun MTech Group teman-teman ya. MTech Group itu kan ada Indosiar, SCTV, Video.com yang streamingnya gitu ya. Nah ini ya mungkin grup-grup mereka saja. Nah, tapi kalau memang katakanlah di luar BRI Super League, nah ini juga kan ada tendernya, sok siapa yang mau nyarin ini, itu yang ngadainnya juga panpelnya bukan Persib teman-teman gitu ya. Misalkan dari AFC, lalu juga yang ngadain ACL2 gitu ya, lalu juga ada Shopee Cup, ini yang ngadainnya AFF. Nah itu kan ya yang melobi pihak broadcasternya ke AFF, saya mau beli hak siar gitu, ini itu tinggal bid harganya saja yang paling tinggi siapa yang dapat gitu ya. Nah ini juga bukan Persib, tapi kalau kemarin mengadakan satu perjanjian, nah ini yang patut kita saksikan gitu ya teman-teman. Perjanjian tentang apakah memang kalau katakanlah Persib ada uji coba dengan siapa, nah ini bisa gitu ya, khusus dengan RCTI gitu ya, bisa gitu teman-teman. Atau yang setidaknya di luar kompetisi resmi itu bisa Persib mengajukan kerjasama eksklusif dengan RCTI gitu ya. Jadi ya selain kompetisi resmi PSSI ya bisa mungkin bekerja sama dengan RCTI. Lalu selanjutnya yang terakhir dulu aja ya karena durasi ini. Kang, Dion Mark kok jarang dimainkan, kenapa? Kalau pemain muda atau Dion Mark atau siapapun itu ya, ini juga
sepenuhnya kewenangan dari Coach Igor. Jadi Coach Igor Tolis ya ingin memainkan siapa, ingin mencoba siapa, memberikan kesempatan menit bermain ke siapa, itu ya kewenangan tim pelatih, dan itu pun kan harus ada laporannya dari tim analisnya, dari staf pelatih, bagaimana waktu latihan, bagaimana ini, bagaimana itu, kesiapan pemain segala macam dinilai. Jadi kalau pemain yang katakanlah sebetulnya pemain ini segar gitu ya, segar bugar, wah fisiknya bagus, tapi pas latihan leye-leye misalkan ya hohoreaman gitu ya, itu juga nggak akan dimainin biasanya. Itu mah apalagi di zamannya Luis Milla kapungkur gitunya, wah ini mah parah lah mau Luis Milla ninggalin nuk itu. Sigana mah di putaran pertama males-malesan, di putaran kedua nama biasanya langsung dipinjemin gitu ya. Jadi ya masing-masing pelatih punya karakter yang berbeda, memahami setiap tingkah laku dari pemainnya. Jadi ya pemain muda dikasih kesempatan di Piala Presiden besok. Jadi kita lihatlah pemain muda Persib apakah bisa membuktikan ke Igor Tolis bahwa dia memang pantas ada di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan Dion Mark juga semakin matang, semakin menyerap ilmu dari pelatih, dari pemain senior siapapun itu, baik lokal baik asing, yang jelas ya buat kemajuan individunya di masa depan gitu teman-teman. Baik, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Mangga yang mau bertanya atau ada kirim salam sapa bisa di kolom komentar, dan insya Allah kita bacakan pertanyaannya dan salam sapanya gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.